Hello, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Adele dalam Batman Family Channel. Nah, kali ini saya akan sharing atau cerita tentang uniknya sekolah di Jepang. Nah, pertama, langsung aja ya. Pertama, mereka tahun ajaran baru mereka tuh bulan April. Jadi akhir Maret tuh mereka sudah libur dan uniknya mereka tuh libur kenaikan kelas tuh cuman seminggu, sekitar akhir Maret itu udah libur, dan awal April tuh mereka udah masuk. Yang TK masuk SD kelas 1 dan yang SD kelas 1 tuh naik kelas 2. Begitu juga SMP dan SMA. Nah, yang uniknya di sini TK itu mereka nggak belajar. Jadi totalitas mereka tuh hanya bermain. Tapi bukan berarti bermain tuh mereka nggak diajarin hal-hal apa ya. Jadi kayaknya mereka lebih banyak diajarin tentang kehidupan gitu. Tentang tata krama, tentang sopan santun gitu. Jadi ditanamkan dari kecil gitu, dari TK. Jadi mungkin ya karena mereka mulai mengawali anak-anak mulai TK kan mulai bergaul sama teman-teman, di situ diajarin. Nah, contohnya kalau mereka makan, mereka harus ngantri. Nah, kenapa? Saya lihat karena ada saat dimana kita orang tua bawa makanan dan kita harus tukeran gitu. Yang makanan yang kita bawa itu anak kita yang makan, dan bento dari mereka di sekolah tuh kita yang makan gitu. Jadi tukeran. Dan jadi kita lihat tuh mereka gimana ngantrinya. Tuh selesai makan, mereka harus bawa ke tempatnya, harus berbaris ke tempatnya. Selesai minum susu, harus dibuka kotak susunya secara rapi gitu. Nah, dari situ mereka belajar tentang mandiri, belajar tentang sopan santun ya, ngantri, nggak boleh rebutan. Nah, begitu juga mereka bermain di luar. Mereka kan rata-rata di sini emang semua sih halamannya luas. Kalau TK tuh halamannya luas karena disediain kayak playground gitu. Nah, di playground situ harus berbagi. Kita nggak boleh kalau kita suka mainan itu kita nggak boleh di situ terus. Kita harus belajar berbagi. Harus ada yang lain juga dong mau gitu. Begitu juga dengan mereka kalau buat yang uniknya itu mereka tuh kalau lebih banyak buat macam-macam gitu, kayak buat pesawat, kayak buat tempat sampah, atau buat apa-apa tuh. Dan uniknya kalau yang negeri ini ya, yang anak saya sekolah, bukan dibeli barang-barangnya dari sekolah, enggak gitu. Bahan-bahannya tuh kita bawa dari rumah. Jadi bekas kotak-kotak susu, bekas kotak coklat, kardus kotak-kotak itu kan bagus kan, masih bagus. Apalagi di Jepang tuh kemasannya tuh keren-keren kan. Nah, itu tuh dikumpulin, kita bawa kantong plastik, kita bawa ke sekolah. Nah, dari situ tuh mereka akan buat pesawat, mereka buat tempat sampah, mereka buat keranjang. Pokoknya setiap pulang sekolah tuh ada aja yang dibawa tuh sama mereka. Nah, yang uniknya lagi kalau di TK tuh rata-rata bukan cuma TK, SD, SMP, SMA, mereka tuh kalau acara kelulusan tuh merupakan acara yang yang sakral ya. Kalau menurut aku sakral karena orang tua tuh wajib datang, dan orang tua tuh harus pakaian yang benar-benar bagus. Bukan mahal berarti, tapi rapi. Kebanyakan sih harus pakai jas. Emang bukan kebanyakan, harus pakai jas. Karena kelulusan itu orang tua tuh harus siapin direkam, difoto gitu. Jadi terkesan memang bener-bener berkesan gitu acara kelulusan kalau di sini tuh. Jadi kita orang tua tuh tempat-tempat kerja kita tuh semuanya sudah pada tahu kalau acara kelulusan kita minta izin, memang harus. Itu udah jatahnya kita gitu. Kalau kita minta izin untuk kelulusan itu biasanya semua kayak gitu. Jadi itu uniknya di situ. Nah, setelah mereka lulus TK, anak-anak lulus TK itu, nah mau masuk SMP, mau masuk SD. Nah, yang uniknya juga di SD itu penerimaan murid baru juga tuh sakral banget, keren banget. Mereka tuh penerimaan murid barunya tuh
orang tua juga harus hadir, dan acara penerimaan murid barunya tuh di gedung, kan rata-rata mereka, bukan rata, semuanya punya gedung olahraga yang besar, pertemuan gitu. Nah, dibuat di situ, satu-satu dipanggil, terus aduh pokoknya keren deh. Menurut aku tuh kadang kita terharu ya, aduh begitu menghargainya mereka gitu kan. Tapi mereka nggak terlalu mewah-mewah ya. Yang uniknya lagi tuh, sekolah di Jepang tuh mulainya tuh nggak pagi banget. Kalau SD tuh di sini jalan kaki. Kalau TK tuh agak-agak jauh ya dari rumah. Biasanya kalau di TK tuh bisa diantar sama mobil, atau antar sama sepeda, atau jalan kaki kalau yang deket. Tapi kalau untuk SD, mereka harus jalan kaki. Nah, kalau untuk SD kelas 1, karena kan mereka baru. Nah, mereka baru tuh jadi di tas mereka, randoseru mereka tuh harus ada tanda pengenal. Biasanya ada sih kayak tas, pokoknya ada tanda deh bahwa dia tuh kelas 1. Jadi kadang baru pertama tuh orang tua nganter, tapi nganter nggak sampai di sekolah gitu. Nganternya umpama di pertigaan atau perempatan yang terdekat dari situ. Nanti dia ketemu sama teman-temannya di situ, kumpulnya di situ, baru bareng gitu. Nah, jadi mereka akan pulang juga begitu. Orang tua tuh nunggu. Itu untuk awal-awal ya, kelas 1. Orang tua juga nunggu di dekat perempatan yang terdekat gitu. Nah, dan biasanya ada di saat-saat itu awal guru nganter gitu. Karena untuk jurusan yang sini, untuk jurusan di sini, itu diantar sama guru-guru. Jadi begitu guru-guru sekolah tuh begitu konsen gitu dengan bukan cuma pendidikan anak, dengan keselamatan anak-anak, dengan dengan kepribadian anak-anak itu sangat-sangat diperhatikan. Nah, yang uniknya juga kalau di sini tuh anak yang disabilitas itu bukan sekolah sendiri, ini digabung sama sekolah negeri di sini, digabung mereka. Jadi kayak dihargai gitu, dia tetap sekolah. Dan bayangkan, kita bisa lihat kalau ada acara sekolah tuh anak-anak itu tetap ikut. Dan di setiap kelas tuh kalau ada anak kayak gitu, ada guru khusus tangani. Jadi ada wali kelas sama ada guru yang tangani dia di situ. Tapi dia mengikuti di kelas itu. Dia nggak disendiriin, diikuti di kelas itu. Jadi dia bertumbuh bersama-sama. Anak itu akan bertumbuh bersama-sama dengan teman-temannya. Dan mereka di sini tuh sudah menghargai gitu. Kayak gitu. Itu unik banget kan. Sepatu untuk SD, dia punya sepatu yang pakai di dalam tuh ada 2. Jadi dari rumah kan kita pakai sepatunya kita gitu, Keds begitu. Nah, sampai di depan sekolah ada ruangan-ruangan itu dipasang kotak-kotak tempat sepatu. Jadi kita buka sepatunya, anak-anak tuh buka sepatunya, diganti sepatu yang memang semuanya tuh sama sepatu itu. Tapi mungkin cuma bedanya di merek gitu sama kualitas. Ada yang mahal, ada yang murah, tapi semua bentuknya sama gitu, semuanya sama. Jadi nggak ketahuan, oh ini yang mahal, ini yang murah, enggak gitu ya. Jadi mungkin kalau yang mahal dia cepat lama rusaknya, kalau yang murah mungkin cepat rusaknya gitu. Tapi modelnya dan bentuknya tuh sama gitu. Jadi mereka harus ganti sepatu itu. Jadi sepatu itu tuh harus dipakai di dalam kelas, ruangan tuh harus pakai itu. Dan kalau mereka ke gimnasium, ke tempat olahraga, gedung olahraga atau gedung pertemuan itu, mau olahraga di situ tuh mereka harus ganti sepatu. Sepatu itu khusus buat olahraga. Jadi, nah setiap minggu mereka tuh harus bawa pulang sepatu mereka. Sepatu olahraga sih enggak, cuman sepatu yang pakai di kelas itu harus dibawa pulang karena kita harus cuci. Karena hari Senin mereka harus bawa lagi. Nah, yang uniknya lagi nih, yang uniknya berikut, yang menurut aku sih unik banget ya. Setiap pulang sekolah tuh, anak-anak tuh kertasnya banyak banget. Apa sih pengumumannya tuh banyak banget. Dan apa sih bukan cuma pengumuman ya kayak gini kan, ini kayak gini. Mereka pasti di dalam tas mereka tuh banyak banget. Dan kita orang tua tuh harus ngecek karena kadang pengumuman yang harus kita masukin, biasanya harus dikasih tahu tanggal begini harus dimasukin, batas gitu. Nah, pengumuman begini. Dan ini bukan cuma pengumuman yang buat anak sekolah, tapi kayak biasanya ada iklan, kayak kita bilang iklan ya. Kita apa sih kayak gini kan, kayak gini kan, umpama ada olahraga gitu,
ada basket, atau ada sepak bola, atau ada paduan suara, yang mau ikut klub atau mau ikut klub-klub gitu, itu bayar, bukan dalam hal sekolah yang bayar, tapi kita bayar secara pribadi. Tapi mereka kasih kertasnya melalui sekolah gitu. Jadi melalui sekolah, kertasnya umpama kita mau, kita daftar, kita sobek, kasih masuk ke sekolah gitu. Tapi itu bukan berarti sekolah yang bayarin, enggak. Itu secara pribadi kita yang bayarin ke tempat les gitu. Nah, itu uniknya tuh banyak banget kertas-kertas yang akan muncul. Dan kita harus perhatikan, itu harus perhatikan. Karena banyak kuman-kuman penting gitu. Nah, yang uniknya lagi nih. Kalau di sini, di sekolah sini tuh ada yang namanya tuh kita orang tua tuh harus pergi ke kelas. Kita akan ngelihat mereka belajar. Nah, kita akan melihat mereka belajar. Kalau dulu sebelum corona, kita orang tua tuh masuk di dalam kelas. Kita masuk dalam kelas, kan kelas anak-anak hadap ke depan gitu, guru di depan, dan kita di belakang. Ada space di belakang tuh, kita berdiri di situ liatin anak-anak kita. Jadi selama 1 jam ya kalau nggak salah, kita akan lihat anak-anak tuh belajar di situ. Nah, belajar. Jadi kita bisa lihat anak kita tuh gimana sih di dalam kelas. Nah, kayak gitu. Tujuan utamanya gitu, kita akan lihat anak kita gimana kalau di dalam kelas. Nah, menurut aku sih mungkin waktu kemarin anak saya tuh belum, nggak ada di Indonesia, tapi mungkin di sekolah lain mungkin ada ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya yang anak saya tuh nggak ada gitu. Itu menurut saya sih unik banget. Jadi kita bisa lihat kan, nanti biasanya sampai di rumah kita diskusi, oh kamu tadi nggak ngerti ya pelajaran ini kok. Dan yang uniknya ya, waktu kita lihat di kelas itu tuh, mereka tuh ya ampun, mereka tuh cara belajarnya tuh apa ya, cara belajarnya tuh unik ya. Itulah uniknya lagi tuh cara belajarnya tuh. Cara belajarnya tuh kayak sensei kasih pelajaran gitu, kasih pelajaran, terus bilang umpama tentang tumbuh-tumbuhan gitu kan. Terus cuma bilang tumbuhan, oh ini tumbuhan ini dia akan bertumbuh di tanah yang begini, gini. Sensei itu cuma jelasin sedikit. Setelah itu sensei minta pendapat. Dan tahu nggak sih, hampir semua tuh angkat tangan, berebut untuk jawab, berebut untuk kasih pendapat. Dan sensei itu nggak bilang, dan teman-temannya tuh nggak bilang, ih kamu salah. Enggak, mereka tuh semua terima pendapat teman-temannya. Karena kan pendapat ini lain. Kalaupun salah, sensei cuma, kalau kamu gimana? Kalau kamu gimana? Baru setelah itu sensei lanjut jelasin. Ih, keren deh. Menurut aku sih keren. Kayak aku kuliah dulu ya, udah kuliah kayak gitu ya. Jadi menurut aku sih itu unik banget. Nah, yang uniknya lagi, ada lagi uniknya nih. Tadi kita pergi ke sekolah. Nah, sekarang ada namanya teacher visit home. Ya, teacher visit home. Jadi guru tuh datang ke rumah kita. Nah, sebelum segala sesuatu itu, kalau ada kegiatan kayak gitu tuh, biasanya kita tuh akan dikasih kertas. Kita mau apa enggak, kita bisa ikut apa enggak, gitu. Jadi, kalau kita nggak mau ikut, umpama kan mungkin kita nggak bisa karena kita kerja atau apa, kita tulis di situ kita nggak bisa ikut. Jadi, nggak apa-apa ya nggak mau ikut, nggak apa-apa. Cuma kalau kami tuh selalu ikut. Karena, selalu ikut kegiatan sekolah karena kebetulan saya kan bisa. Suami tuh kalau dia kerja emang dia rata-rata dia nggak pernah ikut. Jadi saya selalu yang ikut karena saya memang pulangnya kan cepat dan saya bisa ambil libur gitu kan. Kalau suami sih bisa ambil libur, tapi mending saya ya emang yang ngurus. Kalau masalah sekolah saya ngurus gitu. Tapi kalau masalah ngisi form segala macam itu suami gitu. Kita bagi tugas. Nah, yang teacher visit home itu, nah di situ guru akan ke rumah. Nah, guru akan ke rumah, ngapain sih guru ke rumah? Nah, guru akan ke rumah tuh akan berdiskusi gitu. Anak ini contohnya, Yasuo tuh di rumah kayak gimana gitu. Yasuo tuh di rumah gimana mami, gimana orang tua gitu kan. Nah, begitu juga dengan saya akan tanya, sensei kalau di sekolah dia bagaimana? Dan kita bisa curhat, kita bisa tanya anak kita di sekolah, semua pokoknya cerita. Tapi nggak lama, itu cuma sekitar 20 menit. Tapi kadang udah lebih ya, kemarin aku udah lebih. Dan yang gini,
untuk kita yang jangan khawatir, untuk kita yang tidak bisa bahasa Jepang, karena rata-rata semua sekolah tuh udah menyediakan interpreter. Nah, kebetulan saya di sini ada kemarin sih ada interpreter orang Indonesia. Dan kemarin yang baru terakhir nih kelas 4, interpreternya pakai bahasa Inggris. Jadi setidaknya kita bisa tahu lah ya kalau bahasa Inggris. Nah, kita lanjut ya yang uniknya berikut. Nah, yang uniknya berikut tuh kegiatan. Nah, di sekolah di Jepang tuh kegiatannya tuh banyak banget. Banyak banget. Nah, yang paling yang paling disukai anak-anak tuh kegiatannya yaitu undokai. Undokai itu mungkin banyak yang udah tahu, itu festival olahraga ya, festival olahraga. Nah, di situ tuh kalau dulu ya sebelum corona, pesta olahraga tuh dimulainya dari pagi tuh sampai sore sekitar jam 4 sore gitu. Bahkan setengah 5 ya. Sampai sore. Jadi kita bawa makanan sendiri dan kita makan di situ. Makan di lapangan sekolah gitu. Kita buat tikar, ada yang buat tenda gitu. Pokoknya kayak kekeluargaan. Jadi waktu sebelum corona ya, jadi oma, opung, oma, opanya semua tuh datang gitu bareng-bareng makan di situ. Karena melihat anak-anaknya lomba. Nah, sejak adanya corona, waktunya sudah dibatasi. Sudah sampai siang, nggak lagi sampai jam 4. Jadi siang, jadi kita nggak makan lagi di situ. Dan anak-anaknya tuh sudah sekelas tuh cuma 2 kali ikut lombanya gitu. Kayak itu yang udah wajib tuh lari-lari estafet, lari 100 meter, lari 80 meter, setiap anak tuh ikut. Nah, walaupun anak disabilitas itu dia ikut loh. Jangan kira dia nggak ikut. Lari dia ikut. Dia ikut tuh dibantu sama senseinya. Aduh, bayangin, aku tuh kalau lihat itu, aduh, dibantu sama sensei. Dan ketika dia lari kan biasanya kan kalau dia mau bersaing sama anak-anak yang normal, udah pasti dia di belakang dong, ketinggalan kan, karena yang lain udah cepet. Tapi teman-temannya kasih semangat, ayo gitu-gitu, gambare. Jadi dia semangat sampai dia selesai gitu. Jadi itu uniknya, menurut aku sih itu unik ya. Nah, yang uniknya lagi tuh di sini, kalau di Indonesia mungkin nanti di sekolah yang swasta yang terkenal, sekolah yang internasional ya yang punya. Kalau di sini tuh negeri hampir semua tuh punya kolam berenang. Jadi mereka tuh ada pelajaran berenang. Jadi kita orang tua harus beli peralatan renang kayak topi, kacamata, baju, tas untuk perlengkapan baju segala macam. Dan itu biasanya dari sekolah tawarin kan, ada kertas gitu kalau kita mau pesan apa-apa gitu kayak topi segala macam. Tapi kalau kita mau beli sendiri juga nggak apa-apa, tapi nggak boleh keluar dari standarnya sekolah. Tapi menurut aku sih aku saranin beli yang sekolah punya aja, karena sekolah tuh biasanya murah, malah sekolah tuh nggak mahal, karena biasanya sekolah kan kerja sama langsung dari suppliernya langsung gitu sekolah. Jadi biasanya aku tuh selalu pesen dari sekolah karena memang bagus, selain bagus nggak mahal gitu, murah. Jadi kalau dulu sebelum corona mereka tuh berenang, karena kalau musim panas tuh bener-bener enak banget kan buat berenang. Tapi sejak ada corona tuh sudah 3 tahun tuh nggak ada lagi pelajaran berenang. Nah, mulai tahun ini sudah ada lagi untuk pelajaran berenang mereka. Jadi itu merupakan mereka paling suka gitu anak-anak, karena mau berenang kan. Nah, yang berikut uniknya juga mereka ada pelajaran menanam. Nah, menanam itu sebenarnya ini udah dari TK. Dari TK mereka menanam, ada pot ya, ada pot buat tanaman. Nah, di situ tanam bibit. Biasanya ada tomat, ada bunga. Kalau masih TK tuh biasanya kayak tomat, kayak sayuran, pokoknya gitu. Nah, kalau udah mulai SD mereka sudah mulai belajar tentang kayak ada bijinya yang mereka pelajari, itu sekalian mereka belajari. Nah, mereka tanam di situ. Nah, nanti dibawa pulang. Nanti mereka bawa pulang. Nah, itu salah satu pelajaran tentang tanam menanam, dan mereka jadi milik mereka sendiri tuh, dibawa pulang tuh. Ada yang uniknya lagi nih. Nah, kalau anak kita sakit,
Nah, kebetulan anak saya yang bungsu si Yasuo, dia waktu bulan Maret akhir, dia kena influenza. Nah, kalau kena influenza kan, kalau di Jepang tuh seminggu tuh kita nggak boleh sekolah gitu, peraturannya itu memang. Nah, karena sudah minggu terakhir sudah mau liburan, dia tuh sudah sakit, jadi nggak sekolah. Nah, kan mereka tuh kalau uniknya juga tuh, mereka di sini tuh kalau libur tuh ada PR. Jadi PR mereka tuh banyak kalau libur. Mereka harus kerjain PR itu. Nah, dia kan nggak bisa ambil karena dia libur. Jadi sensei bawa loh ke rumah. Sensei bawa ke rumah. Terus karena dia nggak bisa ketemu sama sensei, jadi kami ngobrolnya di luar gitu. Di luar rumah kami, di teras, depan teras. Terus ngobrol, sensei jelasin semua. Ini yang mau dikerjain, ini yang PR-nya, ini yang mau diisi. Biasa kan kalau kenaikan kelas tuh banyak yang kita harus isi. Di sini tuh banyak yang harus kita isi-isi untuk kenaikan kelas. Jadi semua dijelasin satu-satu sama sensei gitu. Jadi apa sih, menurut aku sih unik gitu. Sensei itu bukan cuman di sekolah dan keperluan tuh sampai datang ke rumah bawain itu kan, itu menurut aku sih itu unik ya. Ya, unik banget itu. Nah, dan yang paling penting tuh, yang ada yang unik tuh di sini tuh apa sih, sebenarnya kita tuh nggak boleh pakai kamera. Kalau mereka lagi belajar di kelas atau mereka lagi pesta olahraga, sebenarnya kita bisa foto, terserah kita bisa foto. Tapi dari sekolah tuh saranin kita nggak boleh publish gitu, kita nggak boleh kasih lihat di apa sih, di sosmed atau di mana, karena privacy mereka tuh sangat tinggi ya. Jadi tapi sebenarnya tuh kita nggak boleh terlalu takut. Aduh, kan ini sayang kan kalau nggak diabadikan gitu pengalaman mereka belajar selama di sekolah. Kalau nggak diabadikan kan kita sayang. Tapi jangan khawatir loh guys. Ternyata mereka tuh setiap nanti mereka lulus TK pas mereka lulus TK tuh segala macam kegiatan mereka tuh sudah difoto-foto sama sekolah. Nah, nanti kita dikasih album. Sama sekolah, dan foto-fotonya tuh semua ada di dalam album itu. Nah, kayak gini, ini TK ini. Nah, coba lihat foto-fotonya tuh. Ini kan nama-namanya. Foto-fotonya tuh ada loh guys tuh. Bagus. Jadi dia tuh lagi ngapain, tuh semua ada foto-fotonya. Nah, begitu juga dengan SD. Nah, kalau SD malah bagus banget. Pas lulus SD tuh kita akan dapat foto tuh, albumnya tuh bener-bener keren banget. Tuh semuanya sampai foto-fotonya begini. Fotonya begini. Tuh foto-fotonya semua ada. Tuh waktu dia tur nginap di hotel, kan mereka nanti kelas 6 tuh nginap di hotel, bermalam, liburan tuh, kegiatan undokainya kayak gini, ada semua. Kegiatan belajar di kelasnya ada gitu, semua tuh ada kegiatannya. Mereka bersihin kolam berenangnya, terus nih sama temen-temennya kelas 1, nih guru-gurunya, foto guru-gurunya, semua tuh ada. Dan kata-kata apa sih, mereka kan nanti ada kata-kata mereka gitu, semua di sini ada semua. Jadi nggak perlu khawatir kan, kadang kita aduh kasihan nggak difoto gitu. Itu sih uniknya ya. Oh iya, ada satu yang kelupaan. Di sini kan sering terjadi, bukan sering sih, ada taifu gitu ya. Kalau ada taifu atau ada gempa, karena pengalaman Jepang ya ada kayak gitu. Amit-amit jangan ya. Ya kalau ada kayak gitu tuh mereka sudah persiapan. Nah, persiapannya tuh kita harus kasih nomor telepon, atau kita biasanya kalau ada apa-apa tuh kita harus jemput di mana gitu, kita kasih tahu ke sekolah. Dan untuk kalau ada apa-apa gitu kita harus jemput kan anak kita di sekolah. Nah, dikasih tahu di situ yang bisa jemput anak itu siapa gitu, mamanya atau papanya, berapa nomor teleponnya. Dan kita ada pertemuan di sekolah, nanti kita belajar cara jemputnya gimana. Kita tuh ada nanti kita dikasih tahu. Jadi setiap tahun tuh, setiap kenaikan kelas kita harus belajar lagi. Dan jadi kita harus minta izin, aku harus minta izin, harus pergi sekolah, cara mengantrinya, cara mau jemputnya anak tuh kayak gimana.
gitu. Jadi sampai sedetail itu loh guys. Nah, ya semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang apa sih uniknya sekolah di Jepang ya. Nah, ya, apalagi ya, masih ada nggak ya? Nanti kita lanjut aja ya kalau berikutnya untuk SMP ya. Kalau SMP aku bisa sih berbagi tentang SMP karena SMP anak-anak udah ada yang SMP. Jadi kita bisa berbagi guys. Nanti next ya video tentang berbagi sekolah SMP ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.